wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar wa ja'ala al-laila wan nahar ayatan lidzawil uquli wal absar. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru, terlebih khusus yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, Al-Karam Al-Ustaz Muhammad Shaleh Sholahuddin. Kita doakan beliau semoga panjang umurnya, amin. Semoga bermanfaat ilmunya, diberkahi kehidupannya, putra-putrinya sukses di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga guru kita bersama Al-Karam Al-Ustaz Muhammad Kasmudi, beliau semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, diberkahi kehidupannya, dan juga disukseskan di dunia wal akhirah, amin. Amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati penasihat majelis Ustaz Ahmad Rifai, kita doakan semoga diberkahi kehidupannya, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dan insya Allah sukses di dunia wal akhirah, amin ya rabbal. Ketua majelis Abang Wawan Kurniawan, kru majelis, hadirin wal hadirat, jamaah majelis remaja, majelis Rihul Miski yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan malam ini kita bersama-sama dapat kembali berkumpul, tentunya lewat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiyah, dan kita pun bersama-sama selalu memohon kepada Allah semoga kita bersama-sama selalu dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, terlebih khusus yang masih pandemik, yang di Covid-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari jamaah Rihul Miski, dan yang sudah terkena saudara-saudara kita, baik itu saudara jauh ataupun saudara dekat, semoga cepat diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, kalau bagi kita sebagai umatnya, semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk, siap, siap, jangan ada yang ngobrol. Jadwal bacaan kitab tauhid ya, masih mumkinatul maujudat, mumkinat yang ada, artinya makhluk yang sudah ada yang wajib kita yakini keberadaannya. Ini masalah kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini kepada para nabi-nabi Allah. Perhatikan, wajib kita makrifat, artinya tahu sekaligus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitabnya yang banyak sampai ratusan, yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 kitab berikut Al-Qur'anul Karim. Nah, yang 104 kitab tersebut dibagi-bagi. Yang pertama 50 kitab kepada Nabi Sis. Nabi siapa?
Berapa kitab? Atau sebelum kitab Al-Quran itu namanya suhuf, ya, apa? Suhuf. Jadi kepada Nabi Sis 50 suhuf. Lalu 30 suhuf kepada Nabi Idris. Nabi siapa? Nabi Idris berapa? 30 suhuf. Lalu 10 kepada Nabi Adam. Pandai saya baca. Nabi siapa? Nabi Adam. Berapa? 10. Jumlah berapa tuh? 50 tambah 30 tambah 10. 90. Lalu 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jumlah berapa? 100. Balikan lagi. 104 kitab Allah turunkan ke muka bumi ini dan dibagi-bagi kepada nabinya. Pertama 50 suhuf kepada Nabi Sis. Nabi apa? Dihafal. 30 suhuf kepada Nabi Idris. Nabi apa? Idris. Taruh di otak, di hati. 10 suhuf kepada Nabi Adam. Nabi berapa? 10. 10 lagi kepada Nabi Ibrahim alaihi jumlah 100. Selanjutnya Allah menurunkan kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Awas, harus tahu nih, di sekolah juga ada pelajarannya. Jangan ngobrol. Anak kecil jangan ngobrol. Lalu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Awas, harus hafal. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi. Selanjutnya kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi. Dan yang terakhir kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, yang kesemuanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dan dibagi-bagi kepada rasulnya, semuanya turunnya itu sekaligus. Kalau kata orang Sunda bilang mak sagemblengannya, sagemblenganana, artinya sekaligus blek turun, kecuali Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini berangsur-angsur selama 23 tahun. Awalnya, awas, harus tahu. Awalnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kolam. Apa? Kolam, kalau kita pulpen. Menyuruh kolam nulis semua firman Allah yang akan tercatat dalam Al-Qur'an, ditulis semuanya di mana? Di Lauhil Mahfuz oleh kolam. Jadi semuanya firman Allah yang akan tertera dalam Al-Quran ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Di situ belum ada surat, belum ada ayat. Nah, ini namanya kalam dal. Kalam apa? Kalam dal. Nah, setelah ditulis di Lauhil Mahfuz semuanya firman Allah yang akan tertera dalam Al-Quran, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Buruj, tepatnya ayat ke-21. Bunyinya gimana? Ada yang hafal enggak? Bal huwa Qur'anum fi lauhim mahfuz. Nah, ini yang dimaksud kalam dal. Nah, setelah tercatat semuanya firman Allah yang akan ditulis dalam Al-Quran di Lauhil Mahfuz, lalu diturunkan
ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah yang ada di langit keempat. Di mana katanya? Ke Baitul Izzah yang ada di langit. Semuanya yang dari Lauhul Mahfuz yang belum ada surat, belum ada ayat, diturunkan semuanya di malam Qadar. Di malam yang disebut dengan Lailatul, sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini semua firman Allah yang ada di Lauhul Mahfuz yang akan tercatat dalam Al-Quran diturunkan ke langit keempat, ke satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Baru di Baitul Izzah disusun oleh para malaikat apa? Surat demi surat, ayat demi ayat. Nah, dari Baitul Izzah baru turun ke muka bumi ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, sesuai dengan takdir atau keadaan. Nah, ini yang disebut asbabu nuzulil ayat. Artinya apa? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kalau di muka bumi ini sedang banyak perjudian, maka diturunkan ayat larangan judi. Kalau di bumi ini sedang banyak perzinahan, maka diturunkan ayat larangan perzinahan. Terus turun ayat ibadah, turun ayat tentang keimanan. Berangsur-angsur selama 23 tahun. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim ini relevan di segala zaman, dari awal diturunkan sampai akhir kiamat, sampai yaumul kiamah. Relevan artinya sesuai. Dan Al-Quran ini mampu menjawab segala persoalan yang ada di dunia, segala persoalan yang ada pada manusia, mampu menjawabnya. Itulah Al-Quranul Karim. Bahkan di antara fadilah keutamaan Al-Quran adalah jangankan kita mengkaji isi dan kandungannya, hanya membacanya saja. Hanya membacanya saja, dari satu huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Seandainya kita baca satu hari 1 juz, kali berapa ribu huruf, kali 10 pahala dari Allah, berapa kira-kira? Tuh, itulah keistimewaan Al-Quran. Makanya kita jangan malas untuk selalu membaca Al-Quran. Makanya tiap hari ada jadwal untuk baca minimal jadwalkan satu hari itu ya 50 ayat, ya 50 ayat, paling 50 ayat itu 2 lembar, enggak banyak. Syukur-syukur kalau misalkan satu hari targetnya 1 juz. Kalaupun nggak bisa sekaligus satu waktu 1 juz, bisa dicicil. Habis subuh baca 2 lembar, bada zuhur 2 lembar, bada asar 2 lembar, bada maghrib 2 lembar, bada isya 1 lembar. Cukup tuh 1 juz. Kan 1 juz itu cuma 9 lembar. Satu hari 1 juz, 30 hari, setiap bulannya bisa khatam. Kalau nggak bisa seperti itu, ya semampunya sehari ada jadwal baca Al-Quran. Kalau nggak mampu juga, ikut jamaah khatmil Quran tiap malam Rabu dengan para ustadz, baca bersama-sama. 1 gebragan, 1 orang 1 juz. Tiap malam Rabu, ya, itulah Al-Quran. Terus perhatikan, nah kepada selain Al-Quran kita hanya diwajibkan beriman, tahu, makrifat,
yakin bahwa itu kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diwajibkan untuk tasdik. Apa itu tasdik? Tasdik itu isinya dua. Pertama, idian, mengakui kitab itu. Yang kedua, qabul, menerima ajarannya. Jadi yang harus tasdik itu hanya kepada Al-Quran. Karena kitab suci kita umat Islam hanya Al-Quran. Itu yang harus ditasdikan. Jadi Al-Quran itu oleh kita umat Islam terima, yakini itu dari Allah, dan kabul, terima semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kepada kitab selain itu kita tidak diwajibkan untuk tasdik, hanya diwajibkan untuk beriman, percaya bahwa itu semua kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus dilaksanakan hukum-hukumnya, yang harus diakui keberadaannya, yang harus diyakini isinya hanyalah Al-Qur'anul Karim. Tuh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-4 apa ke-5? Coba yang hafal. Surah Al-Baqarah ayat ke-4 apa ke-5? Coba dari awal, surah Al-Baqarah baca bareng. Alif Zalikal Alladzina razaqnahum walladzina unzila ilaika. Tuh, stop. Berarti ayat keberapa tuh? Yang terakhir tadi. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min. Jadi kita diwajibkan hanya beriman kepada kitab-kitab yang sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Percaya bahwa semuanya kitab dari Allah. Tapi yang harus ditasdikan, artinya diterima dan sekaligus diamalkan isinya hanya satu. Apa? Al-Qur'anul Karim. Jadi selain Quran kita hanya diwajibkan percaya bahwa itu kitab dari Allah. Tuh. Jadi kesimpulannya sekali lagi, Allah menurunkan kitab ke muka bumi ini sebanyak 104 kitab. 50 kepada Nabi Sis, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Adam, 10 kepada Nabi Ibrahim, Injil kepada Nabi, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi saja untuk kajian Tauhid pada malam hari ini. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Muhammad Shalih Salahuddin yang akan memberikan mutiara ilmunya. Siapkan hatinya, siapkan otaknya untuk menerima ilmu dari guru kita. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.